Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Rock Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Xiaoyan mengambil cincin itu di tangan keduanya, sementara Taiking dan Yuking sedikit malu. Lagi pula itu sama kuatnya sebagai langkah kelima dari keabadian Kaisar. Mereka tidak pernah melakukan hal seperti melakukan pekerjaan rumah untuk orang lain. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Xiaoyan memiliki kebiasaan seperti itu. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Xiaoyan menerima cincin yang diburu keduanya dan sedikit mengangguk. Meskipun Senju tidak menunjukkannya, dia sangat gembira di dalam hatinya. Dia dipuji oleh Xiaoyan, bahkan jika dia ditahan bertanggung jawab, setidaknya dia bisa ada gunanya. Melihat Xiaoyan tidak terburu-buru, Taiking dan Yuking gelisah. Bahkan dengan sayap mereka hampir tidak bisa terbang saat ini. Mereka tidak takut pada Xiaoyan, tetapi di sisi Xiaoyan ada sosok yang mengenakan gaun elegan di sampingnya. Dan sudut dari mulut mereka selalu berkedip. Mereka semua dipenuhi dengan senyum dangkal. Wajah cantik yang tidak bisa melihat kekurangan apapun. Jika Anda tidak mengetahui identitasnya, Anda akan tertarik dengan penampilannya yang cantik dan mempesona terlebih dahulu. Tetapi jika Anda tahu bahwa dia adalah seorang permaisuri, Anda mungkin bahkan tidak berani menatapnya. Misalnya, saat ini, Taiking dan Yuking, kedua wanita itu sama sekali tidak berani menatap permaisuri. Dan mereka tidak berani melarikan diri, karena mereka tahu bahwa permaisuri yang terlihat cantik di luar adalah wanita yang tegas dan kejam di dalam hatinya. Selama mereka berani melarikan diri, mereka mungkin tidak berbeda dengan pembangkit tenaga listrik Taisu itu. Dan kematian mereka akan sangat menyedihkan. Benar, aku mendapat 100 pil sumber lagi. Setelah Xiaoyan mengikis semua cincin di tangannya, dia hanya mengambil apa yang dia butuhkan saat ini. Tentu saja, tanpa kecuali, semua cincin ini memiliki jumlah yang sangat besar pil sumber Qi. Lagi pula, mereka yang datang ke sini semuanya kuat. Dan bahan di dalam cincin itu tak terhitung jumlahnya. Tapi Xiaoyan masih hanya mengumpulkan pil sumber dan pil Senjuan Qi yang dibutuhkan sekarang. Adapun bahannya, dia telah mengumpulkan semuanya baju besi dewa palsu yang telah diperkuat. Xiaoyan tidak menghitung berapa banyak bahan yang dia miliki dan bahan apa yang dia miliki. Tetapi tidak ada keraguan bahwa tidak peduli apakah itu berguna atau tidak. Xiaoyan telah mengumpulkan banyak bahan sekarang. Tidak hanya itu, ada juga berbagai bahan obat dan ramuan langka karena kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kekuatannya. Obat pemurnian juga ditunda oleh Xiaoyan untuk waktu yang lama. Itu tidak berarti Xiaoyan tidak membuat kemajuan dalam memurnikan obat. Jika dia mengumpulkan bahan obat dan resep, jika dia punya waktu, Xiaoyan pasti akan memurnikan pil yang lebih kuat. Mencapai seperti sekarang, pil yang memiliki efek pada dewa pertempuran atau pembangkit tenaga abadi, jika disempurnakan itu lebih rumit. Dan bahan obat yang dibutuhkan bahkan lebih jarang. Xiaoyan telah menerobos ke dewa pertarungan bintang 9. Dan setelah itu, dia akan menjadi abadi. Xiaoyan masih tidak tahu persiapan apa yang harus dia lakukan untuk menerobos abadi. Tapi pasti tidak mungkin sesederhana dewa-dewa pertempuran. Setelah menerobos ke dewa pertempuran bintang 9, meski masih ada celah besar dengan keabadian, persiapan untuk menerobos keabadian harus dimulai. Taiking, Yuking, keduanya adalah dewa abadi dari istana dewa berburu. Xiaoyan akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Taiking dan Yuking. Setelah langkah kelima, bahkan di hadapan Suho,
Dia tidak pernah merasakan perasaan seperti itu dan ketakutan. Ya, kedua wanita itu tidak berani menyembunyikan apapun, karena permaisuri di samping Xiaoyan juga memperhatikan mereka dengan senyuman di wajahnya. Tujuanmu datang ke sini adalah untuk mengundangku menjadi tamu di istana dewa berburu. Xiaoyan mengangkat alisnya. Kedua wanita itu tertegun ketika mendengar ini dan mengangguk cepat, mengikuti kata-kata Xiaoyan seperti ayam mematok nasi. Itu benar. Seorang pria bernama Yuan Wei juga mengundang saya untuk pergi sebelumnya. Tetapi saya tidak ingin pergi. Jadi dia berencana untuk membunuh saya. Jadi apakah Anda sama? Xiaoyan tersenyum dan melanjutkan. Mendengarkan ketika mereka tiba di sini, ekspresi kedua wanita itu tiba-tiba berubah. Tuanku salah paham. Kami di sini untuk meminta maaf atas nama Yuan Wei. Kami mengundang Anda untuk mengunjungi istana dewa berburu di bawah perintah kepala istana leluhur. Kami juga akan meminta maaf atas sikap kasar dan terburu-buru sebelumnya. Yuking melangkah maju, menunjukkan rasa hormat sambil mengatupkan kedua tangannya dan berkata, "Sepertinya saya salah paham. Saya pikir Anda menyelinap dan berencana untuk membunuh saya." Xiaoyan tersenyum, matanya menyipit, dan kedua wanita itu hanya bisa tersenyum pahit. Ya Tuan, tolong jangan tersinggung." Taiking mengangguk setuju, dan Yuking segera menyenggol Taiking dengan sikunya, memberi isyarat agar dia tidak berbicara sembarangan. Tentu saja, kedamaian adalah hal yang paling penting bagiku, dan aku tidak ingin membunuh orang jika tidak perlu. Tapi aku merasa kalian berdua menghinaku. Sementara Xiaoyan berbicara, sudut mulutnya yang terangkat berangsur-angsur menjadi rata, dan dia menatap kedua wanita itu dengan dingin. Senyum di wajah kedua wanita itu berhenti tiba-tiba. Jelas, Xiaoyan tidak semudah yang mereka bayangkan, dan dia sengaja menggoda setelah berbicara lama. Saya juga meminta permaisuri untuk menyelamatkan hidup saya. Kami hanya mengikuti perintah Tuan Istana, dan itu tidak boleh dilakukan. Bahkan jika Yuking dan Taiking berlutut di tanah setelah menyadarinya. Perintah apa yang Suho berikan padamu? Xiaoyan bertanya dengan dingin. Kedua wanita itu berhenti, dan Yuking juga menggertakkan gigi peraknya. Pada saat ini, dia tidak bisa menyembunyikan lagi. Pria yang di depannya persis sama dengan tuan istana mereka. Di istana kota Shinji, keduanya terlihat persis sama. Mencari kesempatan untuk membunuh. Yuking mengucapkan 4 kata. Xiaoyan tidak marah dan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Sepertinya dia bermaksud mengundang mayatku kembali sebagai tamu. Kedua wanita itu tidak berani menjawab. Keringat dingin muncul di dahinya, dan melihat nada suara Xiaoyan, sepertinya permaisuri akan mendengarkannya. Ini paling mengejutkan kedua wanita, dan mereka juga sangat meragukan niat Xiaoyan. Tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia masih tidak dapat memahami 1 atau 2 hal. Saya hanya tahu bahwa Xiaoyan berasal dari Sensi, tetapi meskipun demikian, sama sekali tidak mungkin bagi permaisuri untuk membayar dia begitu banyak perhatian, dan bahkan memenuhi semua persyaratan untuknya. Di istana, saya hanya sebagai bawahan, jadi harus mematuhi perintah, dan saya berharap dewa akan mengampuni hidup saya. Yuking terus berkata, karena kamu juga mengikuti perintah, sama sekali tidak mungkin bagi kalian berdua untuk pergi. Sekarang aku bisa memberimu kesempatan jika kamu ingin bertahan hidup. Xiaoyan berkata perlahan, ada kilatan cahaya di matanya saat dia berbicara. Tolong bicara, tuanku. Kedua wanita itu mengepakkan tinju mereka lagi. Tidak mudah untuk keras kepala sekarang. Mereka tidak melihat hidup dan mati, dan mereka tidak ingin mati di sini.
Pertama, serahkan darah jiwa kalian berdua, dan saya akan menjadi tuanmu. Xiaoyan menatap kedua wanita dan berkata dengan lembut. Kedua wanita segera menunjukkan ekspresi malu. Ketika mendengar kata-kata itu, Xiaoyan melihat ekspresi malu kedua wanita dan sedikit mengernyit. Tuanku, bukannya saya tidak mau memberikan, tapi saya juga telah mengorbankan darah jiwa. Jika penguasa istana mengetahuinya, kita berdua juga akan musnah. Yuking menggertakkan giginya dan berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya. Kalau begitu, tidak apa-apa jika dia tidak tahu, jawab Xiaoyan. Kedua wanita itu sedikit terkejut. Kulit Yuking sedikit berubah. Jelas dia sudah menebak apa yang dipikirkan Xiaoyan. Apa yang tuanku ingin kami lakukan? Dibandingkan dengan Taiking, Yuking jelas lebih bijaksana dan bertanya langsung. Xiaoyan memandang Yuking, tersenyum sedikit dan segera menjadi serius. Tentu saja, memecahkan formasi. Hancurkan formasi. Kedua gadis itu terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Formasi pengubah awan langit. Kalian berdua seharusnya tidak asing, lanjut Xiaoyan. Kedua gadis itu terkejut saat mendengar kata-kata itu dan bisa melihat sosok mereka. Tak perlu dikatakan betapa pentingnya susunan ini bagi istana Dewa Berburu. Berkat susunan ini, ia dapat tumbuh ke tingkat yang sangat kuat hari ini. Dan darah jiwa mereka dikorbankan untuk susunan ini. Jika mereka rusak, mereka juga akan mati karena itu. Tampaknya tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Nasib mereka akan menjadi situasi kematian. Suamiku, aku khawatir mereka tidak akan bisa memenuhi permintaanmu. Sejauh yang aku tahu, hidup mereka terhubung dengan formasi ini. Melanggar formasi sama saja dengan mati. Kaisar wanita di sampingnya berkata dengan lembut. Apakah ada hal seperti itu? Xiaoyan juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa hidup mereka akan terhubung dengan formasi. Kedua wanita itu mengangguk dengan menyedihkan. Xiaoyan mengerutkan kening dan mencubit dagunya setelah mendengar ini. Kudengar Suho menyukai wanita cantik. Kenapa tidak? Kata Xiaoyan. Permaisuri mengangkat alisnya. Dari mana kamu mendengar itu? Xiaoyan terbatuk 2 kali, menunjukkan senyum canggung namun sopan. Dia terlihat persis sama dengannya, dan dia juga reinkarnasi dari Yang Mulia. Jadi kemungkinan besar dia agak mirip dalam beberapa kepribadian. Tuan istana memiliki 3.000 wanita cantik, dan aku tidak sabar menunggu yang nomor 1. Taiking tersenyum pahit. Dilihat dari penampilannya, dia ingin disukai oleh Suho. Dari segi kekuatan, dia memang lumayan. Tapi dari segi kecantikan, Suho lebih menyukai wanita tercantik. Saat ini, permaisuri memandang Xiaoyan dengan mata tidak ramah. Apakah kamu juga memiliki 3.000 wanita cantik? Meskipun permaisuri tersenyum, dia merasakan hembusan angin dingin, membuat rambutnya berdiri tegak. Tentu saja tidak, kata Xiaoyan dengan senyum kering. Bagaimana dia bisa membodohi dirinya sendiri pada akhirnya? Termasuk aku. Kamu punya berapa? Tanya permaisuri lagi. Karena kamu tidak dapat merusak formasi, maka kendalikan formasi. Aku ingin kamu menukar semua mata formasi dari formasi langit untukku, kata Xiaoyan dengan serius dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Kedua wanita itu berhenti ketika dia mendengar kata-kata itu. Mereka tidak mempercayai Xiaoyan. Sekali terungkap jika Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan formasi, dia pasti akan mengingat serangan formasi besar retak. Lupakan saja, tidak apa-apa jika kamu tidak mau, maka aku hanya bisa memintamu untuk tinggal di sini. Karena tidak ada nilai guna, kamu tidak punya alasan untuk hidup.
Xiaoyan berdiri perlahan saat dia berbicara, dengan membunuh niat melonjak pada dirinya sendiri. Yuan aku akan bertarung dulu. Jika saya tidak bisa mengalahkannya, Anda dapat menebak, kata Xiaoyan. Dia menyentuh tinjunya dan hendak menyerang. Oke, kata permaisuri sederhana. Jika suami bernyanyi dan istri akan mengikuti. Tuanku, ini adalah darah jiwa kami. Melihat ini, kedua wanita sepertinya tidak memiliki ruang untuk berdiskusi. Jika mereka terus berbicara omong kosong, itu akan menjadi jalan buntu. Tidak peduli apa, mari selamatkan hidup untuk saat ini. Tepat ketika Xiaoyan hendak bergerak, kedua wanita itu memberikan darah jiwa mereka bersama. Xiaoyan melirik kedua wanita itu, lalu menerima darah jiwa itu dan menyerahkannya kepada permaisuri. Yuan dalam pengamanan. Jika mereka memiliki tindakan mencurigakan, mereka dapat dibunuh secara langsung, kata Xiaoyan. Kedua wanita itu tersenyum masam, dan jika mereka memberikan ke permaisuri untuk diamankan, diperkirakan mereka akan melakukannya, benar-benar mati tanpa kehidupan. Entah Xiaoyan benar-benar seperti yang dia katakan, hanya mengendalikan formasi dan tidak merusaknya. Tetapi untuk mengontrol formasi, bahkan jika dia tahu formasinya, dia tidak bisa melakukannya. Merasa malu, kedua wanita merasa sangat tidak nyaman saat ini. Di mana avatar Tuan Istana? Xiaoyan segera bertanya lagi. Avatar Tuan Istana? Taiking dan Yuking saling memandang, seolah-olah mereka tidak mengetahuinya. Sepertinya mereka tidak berpura-pura. Tuanku, sejujurnya kami benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Xiaoyan sedikit mengernyit. Sebagai dewa abadi, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Suho memiliki turuan yang datang? Ini pertama kalinya kami mendengar fakta bahwa Tuan Istana memiliki avatar. Kedua wanita itu berkata dengan serius. Xiaoyan terkejut. Dia tidak hanya tidak tahu bahwa Suho memiliki avatar, tetapi dia juga tidak tahu bahwa Suho memiliki avatar. Bukankah dia menyuruhmu datang ke sini? Xiaoyan terus bertanya, dan kedua gadis itu akhirnya menyadari mengapa mereka menerima perintah batu giok dari Tuan Istana di sepanjang jalan. Ternyata Tuan Istana mereka menyembunyikan avatar dari mereka. Bahkan jika mereka berada di eselon atas Istana Dewa Berburu, mereka tidak mengetahuinya. Tapi kami benar-benar tidak tahu bahwa Tuan Istana memiliki avatar. Yuking tersenyum kecut. Melihat penampilannya yang serius, Xiaoyan tidak terus mempersulit. Lupakan saja. Jika ada pesan di masa mendatang, jangan sembunyikan, kata Xiaoyan. Ini juga memiliki arti lain, yaitu tidak ada rencana untuk melenyapkan mereka. Kamu mengikutiku dalam perjalanan ini, dan biarkan Suho merasa bahwa Anda dekat denganku. Saya akan bekerja sama denganmu dalam sebuah drama. Tetapi kamu juga harus bekerja sama denganku untuk dipukuli, kata Xiaoyan. Wajah kedua wanita itu pahit ketika dia mendengar kata-kata dipukuli. Sekarang mereka berada dalam dilema. Apakah akan percaya pada Suho atau Xiaoyan? Setidaknya untuk saat ini, tampaknya permaisuri lebih mengancam daripada Suho. Meskipun mereka hanya mendengar desas-desus dari permaisuri, tetapi mereka merasakan perasaan yang tak tertandingi. Dalam pertempuran barusan, merasakan kekuatan penghancur yang sangat kuat. Mereka bahkan tidak akan memiliki rasa perlawanan sedikit pun. Dan Suho tidak pernah memberikan penindasan yang begitu mengerikan. Pada akhirnya, kedua wanita hanya bisa mengangguk setuju. Pada saat yang sama, deru di tanah menjadi semakin intens. Xiaoyan juga menyadari sesuatu yang aneh. Semua orang melompat ke udara, datang ke puncak pohon raksasa dan melihat ke kejauhan. Melihat suara itu, suara tumpul di tanah tampak seperti raksasa yang menggeliat di bawah tanah. Setelah beberapa saat, seluruh tanah mulai berguling, dan semua pohon, tanah, dan gunung runtuh.
Seluruh ruang itu seperti pemandangan kehancuran. Dia hanya berani berada di udara, dan di atasnya ada jaring merah raksasa. Tidak ada yang berani mendekatinya. Tanah yang mendidih bergemuruh, dan menara merah besar pecah dari bawah tanah tepat di depan Xiaoyan dan yang lainnya, membumbung langsung ke langit. Oh, menara ini juga merupakan salah satu harta Raja Iblis Danhe. Menara pembantaian. Permaisuri ragu, matanya yang indah sedikit terangkat. Menara pembantaian? Gumam Xiaoyan. Seluruh menara setinggi ribuan kaki saat Xiaoyan mengangkat kepalanya dan masih melihatnya. Kekuatan hisap yang kuat langsung menyedot semua orang di dalam menara. Awalnya Xiaoyan menolak, tapi setelah menyadarinya, ini pasti ujian Raja Iblis Tianhe. Jelas perubahan level. Setelah melepaskan perlawanan, semua orang tersedot ke dalam raksasa merah terang di depan mereka dengan kekuatan hisap. Menara ini memancarkan roh jahat yang sangat kuat, seolah-olah baru saja dikeluarkan dari tubuh makhluk besar, disertai kabut abu-abu yang lebih tebal yaitu roh jahat. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam, tapi sepertinya dia sudah mulai terbiasa dengan energi iblis. Bagaimanapun, Xiaoyan telah menelan 100 pil sumber, dan energi iblis di tubuhnya sudah sangat kuat. Semakin kuat energi iblisnya, tampaknya Xiaoyan semakin bersemangat.